Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sherly Viviani, CGP Angkatan 9 Kabupaten Cilacap. Pada kesempatan kali ini saya akan melaksanakan aksi nyata modul 2.3 tentang supervisi akademik. Rangkaian dari supervisi akademik ada 3 alur, yaitu pra-observasi, observasi, dan pasca observasi. Untuk pagi ini saya akan melaksanakan kegiatan yang pertama, yaitu pra-observasi bersama rekan sejawat saya, Bapak Sodikin SPDI. Beliau merupakan guru PAI di SD Negeri Tayang Timur 04. Monggo untuk Bapak Sodikin boleh memperkenalkan diri terlebih dahulu. Ya, terima kasih Bu Sherly. Perkenalkan, nama saya Sodikin SPDI. Saya mengajar mapel PAI dan MEP Budi Pekerti di SD Negeri Tayang Timur 04. Terima kasih, Bu. Oke, baiklah, kita langsung saja melaksanakan observasi ya Pak ya. Assalamualaikum Pak Sodikin. Waalaikumsalam Bu Sherly. Pak Sodikin, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik, Bu. Bagaimana dengan Bu Sherly? Alhamdulillah baik juga Pak. Baik seperti yang sudah kita agendakan kemarin ya Pak. Pagi ini kita akan melaksanakan pra-observasi supervisi akademik. Tujuan dari pra-observasi ini adalah untuk membantu mengidentifikasi mengenai bagian-bagian mana saja dari pembelajaran Bapak yang menjadi fokus pengembangan. Apakah Bapak sudah siap dalam kegiatan begini Pak? Siap, Bu. Oke, Pak Sodikin, kira-kira kapan memiliki waktu yang longgar untuk melaksanakan kegiatan observasi pembelajarannya Pak? Insya Allah untuk waktu saya siap pada hari Senin tanggal 4 Maret 2024. Oke, hari Senin ya Pak? Ya. Yang pertama pertanyaannya ya Pak ya. Ya. Apa harapan Pak Sodikin dengan adanya pertemuan ini Pak? Saya sangat-sangat sekali dengan diadakan supervisi akademik ini dengan harapan untuk meningkatkan kompetensi saya serta untuk mengevaluasi terhadap pembelajaran yang akan saya laksanakan serta melakukan perbaikan jika ada kekurangan dalam kegiatan pembelajaran di kelas saya, Bu. Oke. Kemudian materi apa yang akan Bapak pilih untuk observasi pembelajarannya besok? Ya, untuk materi yang akan saya sampaikan kepada anak-anak adalah yaitu materi hikmah, infak, dan sedekah PAI kelas 6. Kemudian tujuannya apa saja yang ingin dicapai Pak dari pembelajaran besok? Ya, ada. Untuk tujuan pembelajaran yang saya harapkan bisa tercapai yaitu 1. Setelah mengamati video pembelajaran, peserta didik mampu menjelaskan pengertian infak, menjelaskan pengertian sedekah. Kemudian, setelah mengamati video pembelajaran, peserta didik dapat menyebutkan hikmah, infak, dan sedekah. Kemudian yang ketiga, setelah melakukan kegiatan diskusi kelompok, peserta didik dapat mempresentasikan hasil diskusi, menyebutkan hikmah, infak, dan sedekah dengan tepat. Kemudian yang keempat, setelah mengamati video pembelajaran, peserta didik dapat menganalisis hikmah, infak, dan sedekah dan mengimplementasikan ke dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian area pengembangan apa yang ingin dicapai dalam supervisi besok? Ya, untuk area pengembangan yang akan saya kembangkan adalah mengamati video, siswa dapat menyebutkan pengertian infak dan sedekah. Juga siswa dapat menuliskan hikmah, infak, dan sedekah. Kemudian apakah modul ajar yang Bapak buat itu sudah berdiferensiasi yang berkaitan dengan KSE atau belum? Iya, Bu, sudah. Apa alasan Pak Sodikin ingin menerapkan modul ajar berdiferensiasi dan berkaitan dengan KSE? Ya, modul yang berdiferensiasi dapat memenuhi kebutuhan siswa, di mana antara siswa satu dengan yang lainnya memiliki kebutuhan yang berbeda-beda. Adakah kendala yang dihadapi Pak? Ada kendala, pasti ada, yaitu kendala yang saya biasa
siswa yang susah sekali atau kurang fokus dalam mengikuti pembelajaran, selalu asik sendiri dalam pembelajaran, dan hasil pembelajarannya pun menjadi kurang maksimal. Kemudian strategi apa yang digunakan supaya kendalanya itu bisa dihadapi, Pak? Untuk strategi yang saya lakukan adalah saya melakukan pembelajaran menggunakan video pembelajaran yang relevan dengan menggunakan teknik stop dan ice breaking supaya mengembalikan fokus siswa untuk belajar. Oke. Terus hal apa yang sudah Bapak siapkan? Untuk persiapan yang akan saya laksanakan yaitu tentunya menyiapkan modul ajar yang berdiferensiasi dan terintegrasi dengan KSE. Kemudian yang kedua, menyiapkan video pembelajaran. Yang ketiga, menyiapkan ice breaking yang menarik. Dan yang keempat, menyiapkan teknik stop. Oke. Kemudian metode apa yang akan digunakan dalam pembelajaran besok, Pak? Untuk metode yang akan saya gunakan yaitu scaffolding, yaitu memberi bantuan kepada siswa yang merasa kesulitan pada saat pembelajaran. Kemudian metode yang lainnya yang saya gunakan adalah diskusi dan permainan menempel kata infak dan sedekah. Oke. Kira-kira siapa saja yang terlibat dalam pembelajaran biar pembelajarannya itu jadi berhasil, Pak? Terutama satu untuk yang membantu saya dalam pembelajaran akan berhasil itu guru senior, yang kedua rekan sejawat yaitu Bu Sally sendiri, kemudian siswa juga, yang terakhir wali murid. Kemudian adakah komitmen yang akan dilakukan Pak ke depannya? Ya, insya Allah dalam pembelajaran kedepannya akan selalu membuat modul ajar diferensiasi yang terintegrasi dengan KSE, kemudian membuat alat peraga dan media pembelajaran yang kreatif yang membuat pembelajaran menarik dan menyenangkan bagi siswa. Oke, Pak Sodikin. Ya. Ini cukupkan ya masuk untuk baik Pak Sodikin. Saya rasa untuk kegiatan praobservasi kali ini sudah cukup ya Pak ya. Ya. Terima kasih Pak Sodikin sudah meluangkan waktunya. Semoga nanti kegiatan pembelajaran berjalan dengan apa yang Bapak harapkan. Semoga kegiatannya lancar. Semua siswa dapat mengikuti pembelajaran sesuai dengan tujuannya Pak Sodikin. Ya, terima kasih Bu Sally, sama-sama Bu, amin. Semoga kegiatan pembelajaran bisa berjalan dengan lancar dan maksimal. Demikian kegiatan praobservasi pagi ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi anak-anak. Semangat pagi. Ya, sebelum pembelajaran pada pagi hari ini dimulai, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Terus nanti dipimpin oleh ketua kelas atau yang tadi pagi berangkat yang paling awal siapa? Yang berangkat paling awal Askia. Ya, Askia, yuk siapkan Askia. Terima kasih kepada Mbak Aski yang sudah memimpin doa kali ini.
Kemudian selanjutnya Pak Guru akan mengabsen kehadiran pada pagi hari ini. Berangkat semua anak-anak? Alhamdulillah berangkat semua. Kemudian mari kita membacakan surah-surah pendek terlebih dahulu dari surah Al-Ikhlas, An-Nas, dan Al-Falaq. 1, 2, 3. Sebelum pembelajaran dimulai, alangkah baiknya anak-anak, mari kita untuk hari dan belajar seutuhnya, dan mari kita jeda sejenak untuk menutup mata kita. Ambil nafas dalam-dalam, tahan, hembuskan 3 kali, kemudian dengan tenang rasakan apa yang ada di sekitar kita. Bayangkan kegiatan pembelajaran hari ini akan menyenangkan. Kemudian selanjutnya buka mata kalian dan kalian tersenyum. Yuk, coba yuk. 1, 2, 3 kita hembuskan. Kita pejamkan mata kita sambil menghembuskan 3 kali yuk. 1, 2, 3. Satu lagi, dua kali lagi. Tersenyum, yuk tersenyum, ya, ya. Kemudian anak-anak, pada pagi hari ini kita akan belajar tentang hikmah, infak, dan sedekah, ya. Jadi pada pagi hari ini kita akan belajar tentang hikmah, infak, dan sedekah. Kemudian nanti kalian akan menyaksikan video pembelajaran, dan juga kalian akan juga melihat beberapa gambar dan poster tentang hikmah, infak, dan sedekah. Nanti kita bisa ambil manfaat dari infak dan sedekah dalam kehidupan kita sehari-hari. Kemudian setelah kita mempelajari hikmah, infak, dan sedekah, Pak Guru berharap kepada kalian untuk bisa menerapkan ke dalam kehidupan sehari-hari. Menurut Pak Guru mau bertanya terlebih dahulu, ada yang pernah dengar apa itu arti infak? Coba siapa yang tahu? Infak. Kalau pada setiap hari Jumat, Pak Guru selalu menyuruh apa ya? Kalau pas kita sedang melaksanakan pembahasan Asmaul Husna di halaman sekolah, itu juga sebagian dari
infak ya. Kemudian anak-anak, tujuan pembelajaran pada pagi hari ini tentang hikmah infak dan sedekah adalah satu, menjelaskan arti infak, kemudian menjelaskan arti sedekah, kemudian menyebutkan hikmah infak dan juga menyebutkan hikmah sedekah. Sebelum pembelajaran dimulai, kita simak terlebih dahulu video berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak yang hebat, yang soleh dan solehah? Semoga kita semua sehat walafiat serta dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masih tetap semangat untuk belajar dari rumah untuk mata pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti untuk kelas 6 sekolah dasar. Bagi kalian yang belum subscribe, silakan untuk menekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan dengan video materi berikutnya. Terlebih dahulu, marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita diberi kemudahan serta mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Anak-anak yang ada di rumah, pada kesempatan kali ini kita akan belajar bersama dengan tema Ayo berinfak dan bersedekah. Materi pembelajaran: makna infak dan sodako atau sedekah. Infak berasal dari kata bahasa Arab, yaitu infak, yang berarti membelanjakan atau menafkahkan. Sedangkan menurut istilah, infak berarti menafkahkan atau membelanjakan sebagian harta benda yang dimiliki di jalan yang diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam waktu yang tidak terbatas. Infak mengandung pengertian pemberian yang bersifat materi, yaitu harta atau benda yang diberikan kepada orang lain sesuai dengan kemampuan kita. Orang yang berinfak akan diberi kemudahan dalam kehidupannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik di dunia maupun di akhirat. Menginfakkan harta benda di jalan yang diridhoi Allah tidaklah sia-sia, bahkan mendapat pahala lebih besar dari yang ia keluarkan. Orang yang membiasakan diri untuk berinfak atau berjiwa pemurah tidak saja dicintai oleh manusia, tetapi juga dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia akan memperoleh kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Anak-anak yang soleh dan solehah, berikut adalah cara untuk melatih kita agar bersifat pemurah. Suka memberi makan atau hadiah kepada orang miskin, tetangga, saudara, dan teman-teman. Menyadari bahwa harta yang kita miliki adalah amanah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang di dalamnya ada hak orang lain yang harus kita berikan. Meyakini bahwa setiap kebaikan yang kita lakukan akan mendapat balasan oleh Allah
Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya yaitu sedekah atau sedekah. Sedekah. Ya. Sedekah berasal dari bahasa Arab yaitu sodakoh yang artinya dermawan atau pemberian. Secara istilah yaitu pemberian bantuan atau pertolongan berupa harta atau barang, jasa atau yang lain dengan ikhlas dan hanya mengharap ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bantuan atau pertolongan yang dimaksud adalah bantuan dari orang yang mampu kepada orang yang tidak mampu atau lemah. Bantuan ini diberikan menurut kemampuan masing-masing. Sedekah ini hukumnya yaitu sunnah. Sedekah ya. Nah, hukumnya kita nanti Anak-anak, hendaknya saat kita bersedekah dan berinfak harus ikhlas, hanya mengharap ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. niatkan ikhlas. Sebab bahaya sedekah ini dapat hilang karena hal-hal berikut ini. Salah satunya yaitu menyebut-nyebut sedekah yang sudah diberikan atau dengan ungkit-ungkit kebaikan kepada si penerima maupun kepada orang lain. Menyinggung hati si penerima sedekah, ria atau pamer dengan tujuan ingin mendapatkan pujian dan sanjungan dari orang lain. Berikut ini beberapa perbedaan antara sedekah dan infak. Perbedaannya. Selanjutnya berikut adalah manfaat infak dan sedekah. Manfaatnya atau hikmahnya ini. Adapun hikmah berinfak dan bersedekah yaitu sebagai berikut: melipat gandakan rezeki, mengikis sifat kikir atau pelit, membersihkan harta, menolak musibah, membantu orang lemah memenuhi kebutuhan yang mendesak. Orang yang berinfak dan bersedekah akan dihapus sebagian dari dosanya. Sebagai ucapan syukur atas nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk kegiatan kalian di rumah, silakan sebutkan 3 hal yang tidak akan terputus pahalanya walaupun Itu anak-anak video pembelajaran tentang materi hikmah infak dan sedekah. Nah, tadi di awal di video sudah disebutkan pengertian infak yang pertama. Infak yang berasal dari kata bahasa Arab yaitu infak yang berarti membelanjakan atau menafkahkan. Nah, sedangkan menurut istilah yaitu menafkahkan atau membelanjakan sebagian harta benda yang dimiliki di jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam waktu yang tidak terbatas, ya. Ini infak. Kemudian infak mengandung pengertian pemberian yang bersifat materi, yaitu harta atau benda
yang diberikan kepada orang lain sesuai dengan kemampuan kita. Jadi kalau kita pas setiap hari Jumat kita laksanakan selalu infak di sekolah itu dengan sesuai kemampuan anak-anak. Boleh ada yang 1.000, 2.000 dan lain sebagainya. Kemudian berikutnya ini ayat yang menerangkan tentang anjuran untuk berinfak. Bismillahirrahmanirrahim. Liyunfiqu dzu sa'atin min sa'ati wa man qudira 'alaihi rizquhu falyunfiq mimma atahullah la yukallifu nafsan illa ma ataha sayaj'alullahu ba'da usri yusran. Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya, dan orang yang disempitkan rezekinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan. Jadi tidak ada paksaan untuk kalian berinfak dengan untuk bergaya-gaya. Aku mah pengen infak seginilah, takut kesayang sama si A si B. Itu tidak boleh. Ikhlas ya, ikhlas adalah kunci utamanya kalau kita berinfak ataupun bersedekah. Tidak boleh ikut-ikutan orang lain. Kemudian berikutnya, sekarang yang sedekah atau sedekah. Sedekah berasal dari bahasa Arab yaitu sodako, yang artinya dermawan atau pemberian. Ya, ingat, sodako artinya dermawan atau pemberian. Kemudian yang secara istilah yaitu pemberian bantuan atau pertolongan berupa harta atau barang, jasa atau yang lain dengan ikhlas dan hanya mengharap ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian bantuan atau pertolongan apa yang dimaksud? Yaitu adalah bantuan dari orang yang mampu kepada orang yang tidak mampu atau lemah. Nah, kemudian bantuan ini diberikan menurut kemampuan masing-masing. Tadi sudah di awal dijelaskan tidak boleh memberatkan yang memberi sedekah, harus ikhlas sesuai kemampuan kita. Kemudian sedekah ini hukumnya sunnah. Nah, jangan dilakukan ya anak-anak. Hendaknya saat kita bersedekah dan berinfak harus ikhlas, hanya mengharap ridho Allah Subhanahu wa ta'ala, sebab pahala sedekah ini dapat hilang karena hal-hal berikut ini. Tadi di video juga sudah disebutkan. Salah satunya yaitu menyebut-nyebut sedekah yang sudah diberikan atau dengan mengungkit kebaikan kepada si penerima. Ya, tidak boleh diungkit. Sudah ikhlaskan. Misal kita memberikan kemampuannya sebesar A, sudah, jangan diingat-ingat apalagi diungkit. Kemudian atau menyinggung hati si penerima sedekah. Kemudian yang berikutnya ria atau pamer, ya, tidak boleh dipamerkan. Wafat tadi aku sudah sedekah 5.000 kepada si A, itu tidak boleh dipamerkan. Cukup kita yang tahu, Allah yang tahu, dan si penerima sedekah tidak boleh diungkit. Apa tujuan dari pamer itu? Ingin mendapatkan pujian dan sanjungan dari orang lain, itu tidak boleh, ya. Nah, ini perbedaannya, ya. Kata infak mengandung pengertian pemberian bersifat materi, yaitu harta atau benda yang diberikan kepada orang lain sesuai dengan kemampuan. Tetapi kalau sedekah memiliki arti lebih luas dari infak, yaitu pemberian barang atau jasa
yang bersifat materi dan non materi. Contohnya non materi mengajarkan ilmu, memberi nasihat, juga dengan senyuman. Senyuman itu juga bagian dari sedekah. Kemudian juga mendoakan orang lain. Nah, ada istilah sedekah yang paling murah adalah sedekah dengan senyuman. Jadi antar teman itu tidak boleh saling perengat-perengut, ya, harus saling senyum karena itu adalah merupakan bagian dari sedekah. Nah, berikutnya anak-anak. Nah, ini hikmahnya, ya. Tadi juga sudah disebutkan di video. Pak Guru ulang lagi ya. Hikmah infak dan sedekah. 1. Melipat gandakan rezeki. Insya Allah kalau kita niatkan ikhlas infak dan sedekah, Allah akan melipat gandakan rezeki kita. Allahumma amin. Kemudian mengikis sifat kikir atau pelit. Wong pelit katanya kuburannya sempit. Naudzubillah min dzalik. Kemudian membersihkan harta karena sebagian harta kita ada hak bagi orang lain yang membutuhkan. Kemudian menolak bala atau musibah, ya. Hikmah infak dan sedekah salah satu juga bisa menolak bala atau musibah. Yang terakhir, membantu orang lemah untuk memenuhi kebutuhan yang mendesak, ya. Itu materinya. Kemudian Pak Guru di sini ingin membentuk kelompok menjadi 3 kelompok. Yang pertama, kelompok 1, Alfif, Revan, Taufan, Wafa. Silakan untuk bergabung. Kemudian kelompok kedua, April, Askia, Debbie, Gizel sebelah sini. Ayo langsung mas, pindah mas. Tasnya di bawah, nggak apa-apa. Ya. Kemudian kelompok 3, Meli, Salsa, Vanessa, Safia. Ya. Langsung masuk kelompoknya. Nanti di sini tugas kalian adalah untuk mengajukan beberapa pertanyaan. Yuk, duduk dulu sesuai kelompoknya. Timbalan Mbak, Mas. Geser sini. Ya, langsung. Ya, duduk dulu di sini. Sudah ya. Ya, duduk. Mbak Dewi duduk. Ya. Ya. Ini Mbak Dewi duduk. Ya. Nah, Pak Guru sedang membentuk kelompok 1, 2, dan 3. Nanti kalian akan mengamati per kelompok gambar atau poster yang ada di papan tulis ini. Kemudian kalian boleh mengajukan satu pertanyaan saja dari setiap kelompok. Nanti kalian bacakan di depan kelas. Kemudian boleh dijawab dengan kemampuan atau yang kalian sudah pahami tadi melalui video dan penjelasan dari Pak Guru. Yang pertama, kelompok 1 boleh langsung mengamati gambar tersebut. Silakan. Ya, Mas Bapak, amati gambar tersebut terlebih dahulu. Nanti buatkan satu pertanyaan dari materi tersebut. Ya. Ya. Ya, amati secara teliti. Kemudian nanti kalian boleh ajukan satu pertanyaan dari yang kalian amati. Ya. Ya, ya cukup. Ya sudah. Terima kasih.
Kemudian kelompok 2. Silakan kelompok 2. Mbak, silakan mari ke masuk dulu. Nanti dari hasil amatan kalian ajukan satu pertanyaan untuk kelompok lain bisa menjawab. Ya. Ini ada manfaat sedekah. Ini sekolah seperti kalian yang sering lakukan. Ya, amati, saya teliti. Ya, terima kasih. Ya. Kelompok 3. Ya, nah ini tadi manfaat dari sedekah ya. Kemudian ini sedekah kepada pengemis ya. Ini kepada rumah yatim piatu. Ini seperti kalian di sekolah ya. Di sekolah ini kepada temannya. Ingat nanti kalian buat satu pertanyaan ya. Cukup ya. Terima kasih ya. Silakan duduk kembali ya. Sekarang kalian tadi sudah mengamati beberapa gambar atau poster yang ada di papan tulis. Kemudian kalian sekarang buat pertanyaan, keluarkan buku tulis dan LKS-nya. Yuk, keluarkan buku tulis dan LKS-nya. Keluarkan buku tulis dan LKS-nya. Kalian buat satu pertanyaan saja dari yang kalian amati untuk nanti kalian maju di sini. Ya, sekarang kalian membuat satu pertanyaan dari yang kalian amati tadi. Ya. Ya, Pak Guru kasih waktu 5 menit. Silakan buat satu pertanyaan, ya. Diskusikan dengan teman-temannya apa yang mau ditanyakan untuk kelompok lain. Pertanyaan saja. Diskusikan dengan teman-temannya apa yang mau ditanyakan nanti. Ya. Diskusikan, ya. Ya, diskusikan. Sudah anak-anak? Sudah belum?
Sudah? Ya. Yang pertama yang maju kelompok 1 dulu membacakan pertanyaan untuk kelompok 2 ya. Nanti terus dijawab oleh kelompok 2. Kemudian kelompok 2 maju memberikan pertanyaan untuk kelompok 3 dan kelompok 3 menjawab pertanyaan tersebut. Yuk, kelompok 1 maju terlebih dahulu semuanya ya. Yuk bacakan Mas pertanyaannya. Nanti jawabannya boleh kalian maju ke depan atau kalian jawab tulis jawabannya di buku ya. Nanti kalian bacakan di depan kelas. Yuk, pertanyaan untuk kelompok 2 ya. Yuk bacakan Mas sama-sama Mas. Berasal dari kata bahasa Arab yaitu infak yang berarti. Ya. Boleh diulangi pertanyaannya? Ini ya. Infak berasal dari kata bahasa Arab yaitu infak yang berarti apa ya? Bisa dipahami? Ya, nanti kalian boleh jawab dulu jawabannya. Ya sudah, terima kasih untuk kelompok 1. Kemudian kelompok 2 maju membacakan pertanyaannya. Boleh duduk kembali ya. Terima kasih. Ya, kelompok 2 ya. Nanti yang menjawab pertanyaan kelompok 3 yaitu kelompok 1 ya. Ayo Pak. Tanya terus ya. Baca tambah. Ambil dulu. Ya, ambil. Ya, Pak Guru ulangi lagi ya pertanyaannya. Sedekah berasal dari bahasa Arab yaitu titik-titik ya. Diingat ya, sedekah berasal dari kata bahasa Arab yaitu titik-titik. Ya. Paham ya? Ya, itu untuk kelompok 3. Terima kasih. Sekarang kelompok 3 untuk kelompok 1 pertanyaannya. Maju. Ya. Jamnya nanti kalian maju kembali untuk memberikan jawaban. Ya. Ya, perhatikan kelompok 1 pertanyaan dari kelompok 3. Salah satu hikmah infak dan sedekah bagi pemberi yaitu. Ya, tadi ada beberapa hikmah sedekahnya, tapi ini khusus untuk si pemberi sedekahnya apa manfaatnya? Ya. Ya, paham ya? Ya, terima kasih. Duduk dulu. Ya. Pak Guru kasih waktu lagi untuk kalian menjawab sedikit 5 menit ya untuk menjawab pertanyaan yang dikasih dari kelompok lain. Silakan. Kemudian Pak Guru mau membagi LKPD untuk kalian. Nanti
sambil kalian sebelum maju mempresentasikan jawaban, kalian sambil menjawab soal ini. Boleh dengan kelompoknya bekerja sama. Kemudian yang ini kami juga pembagian untuk lembar refleksi pembelajaran per kelompoknya. Ini kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Ini boleh sambil bersama sendiri. Kelompok mana yang mau maju dulu? Kelompok 1 menjawab pertanyaan dari kelompok 3. Ya, kelompok 1 akan menjawab pertanyaan dari kelompok 3. Sebelah sini, Mas. Tadi pertanyaannya apa? Kelompok 3? Enggak usah. Ya. Mengaku sebagai dosanya, melipat gandakan rezeki, mendapatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, membersihkan harta. Ya. Jadi jawabannya memuaskan atau tidak kelompok 3? Sesuai? Ya, sesuai. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Ya, terima kasih. Kelompok 2 yang maju untuk menjawab pertanyaan kelompok 1. Ya. Tadi pertanyaan kelompok 1 apa? Infak berasal dari kata bahasa Arab yaitu infak yang berarti Ya. Karena infak berasal dari kata bahasa Arab yaitu infak. Infak menurut bahasa berarti membelanjakan atau menafkahkan. Membelanjakan atau menafkahkan. Betul kelompok 1? Ya, tepuk tangan kelompok 2. Terima kasih. Yuk duduk kembali. Sekarang kelompok 3 untuk menjawab pertanyaan kelompok 1. Ya. Ya. Tanggal 5. Ya. Ya, kelompok 3. Ya. Pertanyaannya tadi apa? Kelompok 2. Yang dari kelompok 2 pertanyaannya. Sedekah berasal dari kata bahasa Arab yaitu sodako. Ya, apa yang artinya? Sedekah atau pemberian. Aku ulangi, Mbak. Sedekah berasal dari kata bahasa Arab yaitu sodako yang artinya pemberian atau dermawan atau pemberian. Betul kelompok 2? Tepuk tangan untuk kelompok 3.
Tadi Pak Guru sudah membagikan LKPD, kemudian silakan kalian kerjakan terlebih dahulu LKPD-nya, dan juga tadi Pak Guru membagikan lembar refleksi pembelajaran. Boleh kalian kerjakan secara kelompok, ya. Jangan lupa kasih nama, tanggal, hari dan tanggal. Namanya di sini. Nama. Dikasih nama di sini Mas. Ya. Dikasih nama. Boleh di bawahnya ada di bawah. Kalau tidak di bawahnya. L A atau saling bertanya pada kelompok lain, boleh pilih salah satu. Mengamati gambar tentang yang bisa dilakukan. Iya, dua. Ya dikasih nama deh, kasih nama. Bekerja sama dengan kelompoknya ya, boleh ya, saling membantu, saling mengikut sama lain, tidak boleh sendiri-sendiri dengan kelompoknya ya.
Membuat pertanyaan atau menjawab pertanyaan. Pertanyaan dari kelompok lain.
Jadi kami harus kelihatan bahwa hemat ya. Kelompok 1 sudah selesai. Ya, nanti ya. Nanti kalian maju kembali untuk membacakan ini ya, refleksinya. Satu kelompok saja. Ya. Sudah? Sekarang boleh dikumpulkan teman-teman hasilnya. Ya, LKPD-nya dikumpulkan dengan LKPD-nya sudah ya. Ini Pak Guru ambil ya. Ya. Terima kasih. Sudah ya. Terima kasih kepada anak-anak yang sudah menyelesaikan LKPD-nya. Kemudian sebelum Pak Guru menutup pembelajaran pada hari ini, Pak Guru mau bertanya, apakah dari materi infak dan sedekah kalian sudah memahami? Sudah? Insya Allah sudah ya. Kemudian jadi hikmah infak dan sedekah yang bisa kita ambil dalam kehidupan sehari-hari, yaitu yang pertama, hikmahnya dapat melipat gandakan rezeki kita atas apa yang kita keluarkan dari sedekah dan infak tersebut. Kemudian mengurangi sifat pelit, ya, mengurangi sifat pelit atau kikir. Kemudian membersihkan harta kita dan juga bisa untuk menolak bala atau musibah dan juga membantu perekonomian orang yang membutuhkan dan keperluan yang mendesak. Kemudian anak-anak, untuk pertemuan berikutnya kita akan belajar tentang materi akhlak terpuji untuk pertemuan berikutnya ya. Kemudian kalian kerjakan LKS halaman berikutnya, halaman ini. Nah, halaman 43 ya. Kalian kerjakan PR halaman 43. Kemudian kalian kumpulkan pada pertemuan berikutnya. Dan mari kita tutup pembelajaran hari ini dengan berdoa. Tadi pagi kita sudah dipimpin oleh Askia. Sekarang Pak Guru ingin yang memimpin doa pulang dari anak laki-laki kepada Mas Nizam. Boleh di ini dulu kalian baris-baris lebih dahulu, bukunya dimasukkan ke tas. Alhamdulillah ya, ini tes tertulisnya rata-rata menjawab dengan betul. Ya, kita bersedekah sesuai dengan kemampuan kita. Kemudian bersedekah dilakukan dengan hati yang ikhlas, betul. Orang yang berinfak dan bersedekah akan terhindar dari musibah, betul. Dan apa saja yang kamu infakkan, Allah akan menggantinya atau melipat gandakan. Kemudian malaikat gemar mendoakan kebaikan kepada orang yang gemar
bersedekah. Pak Guru sudah cek satu-satu, betul. Rata-rata sudah betul, ya. Sudah. Sekarang siapkan Mas Nizam untuk doa akhir pembelajaran. Siap, gerak, mulai. sedikit untuk memberikan semangat. Tepuk semangat. 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 Ya, cukup sekian dari Pak Guru. Bila banyak salah, baik dari ucapan atau perbuatan, Pak Guru mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kebenaran hanya datang dari Allah dan kesalahan datang dari pribadi Pak Guru. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zerli Fikiani, CGP Angkatan 9 Kabupaten Cilacap. Di sini saya akan melakukan pasca observasi bersama rekan sejawat saya, Bapak Sodikin. Assalamualaikum Pak Sodikin. Waalaikumsalam, Zerli. Ya, apa kabar Pak Sodikin hari ini? Alhamdulillah baik, sehat. Gimana perasaan Pak Sodikin hari ini? Alhamdulillah saya merasa senang bisa ngobrol dan berbincang dengan Bu Zerli. Sebelumnya saya mau nanya dulu nih, kemarin temanya apa ya Pak waktu di observasi? Untuk tema yang saya sampaikan kepada anak adalah tema tentang hikmah infak dan sedekah. Hikmah, infak, dan sedekah ya. Terus apa tujuan dan harapan yang ingin dicapai sama Pak Sodikin? Untuk tujuan yang ingin dicapai dalam pembelajaran kemarin itu anak bisa menjelaskan tentang pengertian infak dan juga sedekah, kemudian juga diharapkan siswa dapat menjelaskan hikmah dari infak dan sedekah tersebut. Tujuan dan harapan ya. Tujuannya. Terus gini Pak, perasaannya Pak Sodikin setelah kemarin di observasi itu rasanya gimana? Saya merasa senang dengan observasi yang dilaksanakan sama Bu Zerli kemarin. Jadi saya itu tahu tentang RPP yang berdiferensiasi, yang terintegrasi dengan kompetensi sosial emosional, dan juga ini adalah merupakan hal yang baru bagi saya, dan kebetulan juga anak sudah bisa mengikuti tentang pembelajaran tersebut walaupun belum 100%, tapi ada peningkatan yang luar biasa. Oke, berarti apakah tujuannya telah tercapai ya Pak Guru? Insya Allah sudah, walaupun belum 100%. Ya. Ada peningkatan yang luar biasa seperti yang saya bilang. Gitu. Terus peningkatannya berapa persen? Kurang lebih 95%. Iya. Sebelumnya berapa? Sebelumnya sebelum saya menggunakan media pembelajaran yang ada audio visual, mungkin baru
70%. Ada peningkatan ya. Terus ada rencana apalagi untuk meningkatkan kualitas pembelajaran? Rencana kebetulan untuk pembelajaran berikutnya saya akan lebih memusatkan kepada anak tentang metode pembelajaran yang saya lakukan pada siswa. Intinya saya ingin melakukan pembelajaran berpusat pada siswa supaya menciptakan suasana pembelajaran yang nyaman dan menyenangkan agar siswa bahagia dalam pembelajaran. Luar biasa. Itu untuk kedepannya apakah akan diterapkan seperti itu? Insya Allah ya, mudah-mudahan dengan observasi kemarin bisa membuat saya lebih semangat lagi untuk melaksanakan pembelajaran dan bisa meningkatkan kompetensi saya sebagai pembelajar dan pemimpin pembelajaran. Oke, bagus sekali Pak Pemimpin. Jadi tujuannya sudah tercapai, Ya. peningkatannya sudah ada peningkatan lebih baik lagi, Ya. terus nanti rencana kedepannya juga ada menambahkan kualitasnya lagi. Luar biasa sekali Pak Pemimpin. Ya. Berarti ini diobservasi tidak sia-sia ya? Insya Allah. Peningkatan Ya. jadi Saya merasa senang ketika diobservasi juga ini merupakan bentuk dari kolaborasi dengan rekan sejawat gitu Bu, yang dilakukan terutama dengan Bu Shirley. Oke, luar biasa sekali Pak Pemimpin. Ya. Itu bagus untuk kedepannya dipertahankan, Ya. ditingkatkan lagi. Ya. Ini bisa cetak, saya sudah bisa melihat juga kemarin Ya. sudah ada peningkatan yang luar biasa. Karena biasa Pak mungkin ya saya tanyakan dari pasca observasi kemarin, perasaan dari waktu awal sebelum observasi itu observasi kemarin setelah diobservasi, sekarang setelah diobservasi Ya. sudah ada peningkatan. Ya. Makasih Pak Pemimpin. Ya, sama-sama Bu Shirley. Oke. Ya. Lanjut lagi ke kegiatan. Terima kasih atas Terima waktunya. kasih. Sama-sama Bu Shirley.